Halo teman-teman YouTube, jadi selamat datang di channel saya, dan ini salah satu ide yang saya tuangkan yang sedikit mungkin bercerita aja. Nanti kalau ada yang salah-salah juga teman-teman bisa koreksi. Jadi materi bahasan yang saya ambil kali ini yaitu bagaimana teman-teman menyatakan cinta atau rasa suka sama pasangan, sama seseorang, baik itu yang buat cewek atau cowok, tapi dengan hal-hal yang lucu gitu. Bedanya apa? Setiap zaman itu pasti ada perbedaan, jadi saya ambil tema itu perbedaan cara menyatakan cinta atau perasaan sama seseorang dari zaman dulu, mungkin anak-anak 90-an ngalamin, dan zaman sekarang. Jadi perbedaannya apa aja ya? Ini dia. Oke, yang pertama kita ambil zaman dulu ya, kita ambil cerita zaman dulu. Kalau zaman dulu itu yang paling umum dilakukan itu adalah mengirim surat. Jadi kita menulis surat sebaik mungkin, kata-katanya yang biasanya nggak baku menjadi baku, dan mungkin kalau anak sekarang bilangnya lebay ya. Surat dituangkan semuanya di surat itu. Kemudian yang lucunya lagi di situ kadang-kadang ada pakai disemprotin minyak wangi, parfum segala macam itu supaya lebih menarik gitu. Dan yang anehnya lagi, terkadang buat ngirim suratnya itu nggak berani gitu langsung ke orangnya, dengan ya jadinya dititipin lah sama temen atau teman terdekatnya, sahabatnya, karena kita lihat kan, wah si target kita ini berteman dekatnya sama si A nih, jadi kita titipin lah lewat dia. Oke, hal yang kedua itu adalah biasanya cara anak-anak zaman dulu mengungkapkan perasaannya adalah dengan mengirimkan kaset. Nah, ya, jadi kasetnya itu diisi lagu-lagu yang romantis, yang hits zaman itu. Kemudian disatukan, di mix gitu, baru dikirimkan lah atau disampaikan lah sama target kita, dengan harapan ya itu tuh ngirim kode gitu, ngirim kode bahwa kita tuh punya perasaan yang berbeda sama dia gitu. Nah, buat yang ketiga itu adalah radio. Ya, radio. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang itu udah nggak familiar lagi dengan namanya radio. Jadi kalau dulu itu, sekedar informasi, kalau radio itu bisa ada jam-jam khusus yang memang dia muterin playlist lagu-lagu yang lagi hits zaman itu. Bahkan hits per bulan, per minggu itu mereka ada tanggal lagunya, biasa disebut dulu ada tanggal lagu gitu ya. Nah, di sela-sela pemutaran lagu itu, jadi kita bisa request sama si pembawa acaranya, sama si moderatornya, ya pembawa acara radionya lah, istilahnya apalah itulah ya. Kita bisa request untuk mengirimkan pesan atau salam-salam buat seseorang. Nah, itulah yang dipakai buat temen-temen zaman itu untuk mengungkapkan salamnya atau perasaannya atau ya kode-kode kerasnya itu sama seseorang. Jadi yang keempat, kita rangkum aja lah ya, kebiasaan-kebiasaan dulu yang saya tahu itu biasanya ada hal-hal konyol untuk mengungkapkan perasaan itu. Sampai, percaya nggak teman-teman, kalau zaman dulu itu ada sampai orang itu nulis-nulis nama pasangannya itu di meja, kalau zaman sekolah ya, di meja sekolah, bahkan ada yang di pohon.
Mereka nulis kayak misalnya si A love sama si B kayak gitu. Itu sih konyolnya. Kemudian yang agak kreatif sedikit sih biasanya yang bisa sampai nulis lagu lah, terus kayak bikin puisi segala macam. Yang tujuannya sih ya itu dia, untuk menarik perhatian. Cuman dengan segala keterbatasan yang nggak seperti zaman sekarang, ya hal-hal yang biasa dilakukan ya seperti itu. Tapi cukup apa ya, kelihatan ada usahanya gitu. Dan itulah jadi kenang-kenangan buat kita yang udah ngelewatin masa-masa itu gitu sih. Oke, teman-teman, setelah kita bahas sedikit tadi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang-orang atau teman-teman zaman dahulu untuk mengungkapkan perasaan cintanya. Jadi kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, itu sangat dimudahkan tentunya. Di era digital ini kita kalau nggak berani ngomong langsung sama target kita itu, kita bisa lewat chatting, kita bisa lewat video call, atau kita bisa kode-kode keras dengan cara kirim-kirim barang atau makanan dengan jasa kurir segala macam. Atau juga ada yang pakai cara kirim-kirim kata-kata romantis di sosmed, upload foto dengan caption yang romantis segala macam. Saya kira lebih harusnya lebih mudah kita untuk mendapatkan pasangan gitu, atau minimal kita bisa mengungkapkan gitu, dibandingkan zaman dahulu. Untuk ketemu aja susah, apalagi untuk ngobrol yang pakai jarak kayak zaman sekarang kayak gini gitu. Tapi kenapa kok zaman sekarang yang saya lihat itu banyak orang-orang yang takut ketinggalan, kehabisan pasangan kayak gitu? Karena mungkin kebiasaan-kebiasaan ngelihat teman-teman sebaya nengok kanan kiri udah dapat pasangan, udah dapat pacar, bahkan udah dapat pasangan hidup, dan kita tuh ngelihatnya jadi kita yang belum itu jadi berkecil hati. Dan itu menurut saya itu adalah hal yang kurang tepat gitu. Justru di saat kita memang belum mendapatkan pasangan atau sedang mencari, atau ya santai aja, nanti juga akan datang sendiri. Nah, disitulah kita bisa pakai waktu itu untuk memaksimalkan sayang sama diri. Bukan berarti kalau kita punya pasangan kita nggak sayang sama diri, tapi minimal kita bisa lebih aware lah sama diri. Kita bisa memperbaiki diri, mungkin bisa saving money, bisa lebih merawat diri supaya mungkin jadi lebih menarik segala macam itu. Jadi intinya buat teman-teman yang belum dapat pasangan, jangan berkecil hati. Keluarkan aja potensi-potensi teman-teman yang bisa menarik pasangan. Jadi kalau sukanya kebiasaan di A, jadi situ aja, karena nggak jauh-jauh nanti akan dapat pasangannya yang di situ juga gitu. Gitu sih, sedikit cerita atau sharing-sharing buat teman-teman yang kalau misalnya kata-kata saya atau bahasan saya ada yang kurang tepat, boleh dikoreksi, mohon maaf. Dan jangan lupa didukung channel saya, di subscribe ya, di like juga, atau mungkin berkenan untuk men-share video kayak gini.
supaya channel berkembang dan saya bisa terus bikin materi-materi untuk sharing kayak gini yang simple dan familiar di kehidupan kita. Oke, terima kasih.